Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala aidan fi suratin ukhra, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Pada maghrib ini Bapak Ibu kita masih sehat semuanya. Alhamdulillah, jemaah yang hadir sehat semuanya. Kalau tidak sehat pasti tidak tibu. Sehat ini Bapak Ibu mahal dari segala-galanya. Iya Bu. Maka oleh karena itu bersyukurlah awak yang masih sehat sampai detik ini. Hadir ke Masjid Baitur Rahman, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan. Maka setiap langkah kaki ke masjid ini Bapak Ibu semakin jauh tempat tinggal awak, maka semakin besar pahalanya. Yang terhormat pengurus masjid beserta jajaran tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, Bapak Ibu yang hadir pada maghrib ini yang kita muliakan. Dalam Quran surat Al-Baqarah 186 tadi Allah ingatkan ke awak, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila bertanya hamba-hambaku kepada engkau Muhammad tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Jangan ditanya dekatnya Allah itu seperti apa, Bapak Ibu. Karena akal tidak akan mampu mencerna zat Allah itu. Ya kan? Oleh karenanya, ujibu da'watad da'i iza da'an, aku akan mengabulkan doa setiap orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Tapi syaratnya penuhi perintahku dan beriman kepadaku. Itu Pak. La'allahum yarshudun, agar engkau memperoleh kecerdasan dan keberuntungan. Bapak Ibu jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu sesungguhnya adalah kekuatan bagi seorang muslim dan mukmin, Pak. Apabila awak berdoa, sudah solat, sudah itu yang paling acuh berdoa Pak. Dalam keadaan kalau hati sedang ibu-ibu Pak, atau terkena aja Tuhan tuh. Sedang banyak masalah, siang terkena dia Pak. Ya. Bacarai jo bini Pak, saya terkena. Bini terkena. Ditinggal di rumah. Iya kan? Rupanya orang rumahku berangkik jo kapal baru kan, awak tinggal di rumah. Ya Allah, ya kan? Tega bana di kau wahai sayang, betul Pak ya? Iya tak? Lebih ini itu terkena dia Pak. Iya tak? Siapa terkena dia Pak? Itu Pak. Jadi kebanyakan awak, aku ibu dan bapak baru ingat dengan Allah ketika dalam keadaan sempit. Kalau senang awak, lihat terkena aja Tuhan. Lihat terkena aja Allah. Lah ibu, lai. Ibu waktu jadi anak daro dulu lai solat. Itu masalah ni Pak. Waktu jadi anak daro dulu Pak, basanjil di pelaminan kan.
azan orang. Apa kira-kira? Le solat apa? Itu masalahnya itu kan. Jadi Bapak Ibu, kebanyakan kita ingat kepada Allah ketika kita sedang dalam keadaan susah. Ya kan? Dalam keadaan susah Pak, berdoa tu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah panjang. Ya kan? Tapi dalam keadaan senang, kadang-kadang awak lupa ya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, maka doa itu adalah kekuatan bagi orang mukmin. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu dalam sejarah banyak diceritakan Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu umur berapa dapat diberikan seorang anaknya? 86 tahun, Pak. Ya, 86 tahun Nabi Ibrahim itu berdoa itu. Ya kan? Di umur 86 tahun baru Allah berikan kabulkan doanya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim itu akan kedatangan seorang anak yang sangat penyantun. Jadi halim itu maknanya penyantun, Pak. Ya. Ibrahim diberikan anak penyantun. Kiranya apa Ibu? Lah dimulai dulu karakter santun tu oleh Ibrahim. Ya. Wa inna Ibrahim la awwahun halim. Ternyata Ibrahim itu apa Ibu? Jauh sebelum Allah berikan kepadanya anak yang penyantun, yang lembut hatinya seperti Ismail itu, Pak. Ternyata kelembutan itulah dimulai oleh Ibrahim dulu, Pak. Ya kan? Makanya Allah abadikan Ibrahim itu, wa inna Ibrahim la awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim itu kata Allah benar-benar lembut hatinya dan sangat penyantun sekali. Jadi Ibu, kalau ingin awak diberikan anak yang lembut karakter hatinya, penyantunnya kau penyayang kau, maka mulailah kelembutan dan santun itu dari awak. Ya Pak ya? Iya Pak. Itu kan. Maka ketika Ibrahim itu berdoa di umur 86 tahun baru Allah titipkan kayaknya. Bosan Nabi Ibrahim itu berdoa, Pak? Bosankah Nabi Ibrahim berdoa? Tidak, Pak. Tetap Ibrahim berdoa. Nabi Ayub Bapak Ibu, ya kan, ditimpa oleh penyakit kulit yang belum pernah diderita oleh orang semasa itu. Sehingga Nabi Ayub itu Bapak Ibu diisolasi. Ya. Jadi isolasi kok dari dulu lah dojo, Pak. Ya. Kalau ada orang membuat kini kok penemuan isolasi terlambat tuh, Pak. Nabi Ayub lebih dulu diisolasi. Ya kan? Diisolasi, Pak. Ya kan? Tapi Nabi Ayub Bapak Ibu selalu berdoa kepada Allah, mengadu ke Allah. Anni samaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Oh Tuhan, aku ditimpa penyakit ya Allah. Belum pernah ada orang yang ditimpa oleh penyakit seberat penyakit yang aku derita hari ini. Ya. Penyakitku hanya aku adukan kepada Engkau ya Rabb, karena Engkaulah yang Maha Penyayang di antara sekalian yang sayang di alam semesta ini. Jadi Bapak Ibu, bosan Nabi Ayub berdoa? Tidak pernah Nabi Ayub bosan-bosan berdoa. Pada akhirnya doa Nabi Ayub juga dikabulkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus. Ibu-ibu pernah dengar kisah Nabi Yunus ini? Pernah Pak ya? Bu, pernah dengar kisah Nabi Yunus? Wa Zannun. Ceritakanlah kisah Zannun. Izzahaba mughadiban fazanna allan naqdiru alaih. Ketika dia pergi dalam keadaan marah meninggalkan kaumnya, fazanna alaihi naqdiru alaih. Apakah dia menyangka kami tidak akan menyulitkan kehidupannya? Jadi Ibu dan Bapak, Nabi Ayub, Nabi Yunus, ya kan? Dalam keadaan berangnya, Pak. Dia berdakwah kepada penduduk kaum negerinya. Nama penduduk Nabi Ayub kan, nama kaum Nabi Ayub kan kaum Nainui namanya, Pak. Dalam sejarah, dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, berdakwahlah Nabi Yunus kepada kaumnya siang dan malam, pagi juga petang.
Tapi kaum Nabi Yunus ku karengkang kare kapalo kare angok, Pak. Jadi kalau ada yang kare angok kini go, berarti tidak kini sih dari dulu lah do kare angok go, Pak. Ya. Indak namu maikui perintah Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus putus asa dalam berdakwah itu, ditinggalkan kaumnya, berangkatnya. Ya. Kama Nabi Yunus baik menaiki menumpang sebuah kapal yang syarat muatan, kan itu ceritanya, Pak. Makanya dalam surat As-Saffat surat ke-37 Bapak Ibu, itu Allah kisahkan tentang kisah ini. Mulai dari ayat 139. Nanti Ibu kalau di rumah nanti boleh lihat ini. Ya kan? Apa kata Allah? Wa inna Yunus laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus itu adalah benar-benar dari salah seorang rasul yang diutus. Kemudian Pak Ibu, dilanjutkan ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, "Iza abaqa ilal fulkil mashhun." Ketika Yunus itu pergi menaiki kapal yang syarat muatan. Jadi ayat ini ya Pak Ibu menceritakan tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam yang pergi meninggalkan kaumnya, dia menumpang sebuah kapal yang syarat dengan muatan. Nanya lagi Nabi Yunus kok kata kapal Pak Ibu? Berlayarlah kapal yang tumpang oleh Nabi Yunus tadi, yang penuh syarat muatan tadi. Di tengah-tengah laut itu Pak Ibu gelombang besar. Kapal terombang ambing. Sehingga dalam keadaan gawat genting itu bermusyawarahlah penumpang-penumpang kapal, kota besar kapten kapal. Apa hasil musyawarahnya? Penumpang dan muatan kapal mesti dikurangi. Jadi keputusan musyawarah itu memutuskan, ya kan? Untuk selamat kapal gua yang sedang terombang-ambing ditelan oleh gelombang besar, maka penumpang kapal mesti dikurangi, beban kapal mesti dikurangi. Akhirnya musyawarah itu Pak Ibu diambil sebuah kesepakatan, penumpang kapal ini mesti dikurangi. Baca rohnya, dilakukanlah undian Pak Ibu. Diundi untuk menentukan siapa yang dibuang di tengah laut itu Pak, dilakukan undian. Ya kan? Maka Bapak Ibu dalam undian itu kiranya keluar nama Yunus. Dalam undian itu keluar nama Yunus. Rupanya Bapak Ibu penumpang kapal kok kenal aja Nabi Yunus. Nyo tahu bahasa Yunus kan adalah orang baik, orang elok Pak. Itu loh makanya Bapak Ibu beruntungnya wak jadi orang elok kok. Jadi apa Ibu? Jamaah atau penumpang kapal tadi tahu jo Nabi Yunus ku orang elok. Sehingga kecek kapten kapal, ulang balik undian ko. Masuk balik nomor ko sadolanya. Ya kan dibatalkan Pak, undian pertama dibatalkan. Diulanglah dikocok undian ko balik Ibu. Keluar jo nama Yunus ko balik. Ya kan? Dibuka undian, Yunus keluar. Kecek kapten kapal, Ibu wak Yunus ko kemah, orang elok. Ya kan? Ulang balik. Bermasuk nomor sekali lah Ibu. Cukup ketiga kali diulang undian tu balik apa Ibu? Namun Nabi Yunus juga keluar. Akhirnya kecek kapten kapal seluruh penumpang Yunus, ikoko yo bari hati kami semana koma, ya kan? Akhirnya Bapak Ibu yang kita muliakan, maka Nabi Yunus lah yang dibuang di tengah laut. Ikut diceritakan Bapak Ibu dalam Quran ini, ya kan? Fasahama fakana minal mudhadin. Maka dia ikut dalam undian itu, maka Nabi Yunus lah yang keluar namanya dalam undian. Faltaqamahul hurtu wa huwa mulim. Dilemparkan Yunus ke dalam laut, dia ditelan oleh ikan yang sangat besar. Ibu dan Bapak, ayat ini menceritakan Nabi Yunus itu ditelan oleh ikan. Indak dimakan oleh ikan ya Pak. Beda dimakan jadi ditelan. Dimakan. Kalaulah Nabi Yunus itu dikatakan watakulul hurtu, dimakan oleh ikan, hancur Nabi Yunus Pak. Ya kan? Hancur Nabi Yunus. Ya sekadang itu ikan akan memakan. Ikan memakan Nabi Yunus itu Pak Ibu, ya kan? Diperintahkan oleh Allah dari laut hijau Pak. Jadi diperintahkan oleh Allah itu dalam kisah Nabi Yunus itu Pak. Ikan yang memakan Nabi Yunus itu diamnya tinggalnya di laut yang sangat hijau. Di mana tuh?
Laut yang sangat dalam. Hijau. Digambarkan di situ laut yang sangat hijau. Nah, itulah makanya Bapak Ibu dalam ayat ini Allah ceritakan faltaqamahul hurtu wa huwa mulim. Maka dia ditelan oleh ikan besar yang berasal dari laut hijau tadi, wa huwa mulim, dalam keadaan tercela. Ibu dan Bapak, apa sebab Nabi Yunus ditelan ikan? Dek karena meninggalkan kaumnya, lari dari tanggung jawab. Itu sebabnya ditelan ikan, Pak. Karena Nabi Yunus dia amanah oleh Allah, dia kepercayaan oleh Allah, diangkat menjadi seorang rasul pemimpin, Pak. Lalu nyo ndak sabar dengan ujian dah. Nyo tinggalkan kaumnya dalam keadaan kacau balau, maka dia dihukum oleh pelajaran di sekolah bisa ambil. Ya kan? Kalaulah dia tanggung jawab, tunaikan amanah. Awak kau Pak Ibu dapat tanggung jawab kesadonya kau mah. Iya atau enggak? Iya, Pak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu pemimpin. Setiap pemimpin akan ditanya terhadap apa yang dipimpin. Mulai dari pemimpin keluarga, ya kan? Bertanggung jawab terhadap keluarga. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, ditelan oleh ikan besar itu. Berapa lamanya Nabi Yunus berada dalam perut ikan itu? Aku berbagai macam pendapat para ulama Bapak Ibu. Ada yang mengatakan Nabi Yunus dalam perut ikan itu ditelan pagi oleh ikan itu, dimuntahkan sore dia. Itu Pak. Nyetelan pagi, muntahkan sore beliau. Pendapat kedua mengatakan Bapak Ibu, Nabi Yunus itu berada dalam perut ikan itu 3 hari namanya, Pak. 3 hari 3 malam dalam perut ikan namanya. Pendapat yang ketiga, Nabi Yunus berada di dalam perut ikan itu selama seminggu, Pak, 7 hari. Tapi pendapat yang keempat mengatakan Bapak Ibu, bara lamanya Nabi Yunus dalam perut ikan itu, Nabi Yunus berada dalam perut ikan itu selama 40 hari 40 malam, Pak. Bu, berapa lamanya Bu? Berapa lamanya Nabi Yunus dalam perut ikan? 40 hari, 40 malam. Itu pendapat yang keempat. Menurut apanya Ibu? 40 hari, 40 malam itu menurut logika akal sehat, mereka mungkin hidup awak tu. Oh, tidak mungkin tu Pak. Tidak mungkin. Menurut logika akal sehat tidak mungkin hidup. Tapi begitulah Allah yang maha kuasa, ya kan? Kalau Allah yang berbuat, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kehendak Allah itu tidak bisa dilogika-logikakan, Pak. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah akan berkehendak terhadap sesuatu, terjadilah, maka dia akan terjadi. Apa yang tidak mungkin menurut akal manusia, bagi Allah mungkin, Pak. Berapa lamanya berada dalam perikan, Pak? Kalau pendapat yang kampek tadi 40 hari, 40 malam, Pak. Berada lamanya dalam perut ikan. Kalau 40 hari, 40 malam, Pak, itulah hancur, Pak. Karena zat asam lambung ikan itu saja itu, Pak, apa bentuk itu? Ya kan? Tapi begitulah maha kuasanya Allah menyelamatkan, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, setelah Nabi Yunus berada dalam perut ikan, ya kan? Lah berada dalam perut ikan tadi Bapak Ibu, sadar ya Pak, sadar, nyoresek badannya, masih hidup, masih kan? Hidup. Akhirnya Bapak Ibu yang kita muliakan, Nabi Yunus sujud dalam perut ikan itu. Padahal Bapak Ibu, Nabi Yunus lah dibawa bertamasa oleh ikan tadi, Pak. Lah dibawa bertamasa kali yang lawi. Ya kan? Kalau ada Bapak Ibu orang yang naik kapal, itu baru di atas permukaan laut, Pak. Kalau naik kapal selam, itu baru mungkin sebahagian saja, Pak. Tapi Nabi Yunus ketika naik masuk ke dalam perut ikan tadi, dibawalah berkeliling tamasa oleh ikan besar tadi. Ada yang mengatakan Bapak Ibu, ya kan? Iya, bukan keliling dunia, Pak, tapi keliling dalam laut, bertamasa dalam laut. Disitulah Bapak Ibu Nabi Yunus mendengar binatang-binatang laut itu bertasbih rupanya, Pak. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbihlah segala apa yang ada di langit dan di bumi.
Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijak. Surat 57 Pak Ibu Al-Hadid. Ayat pertama. Rupanya Pak Ibu Nabi Yunus dalam perut ikan itu mendengar hewan-hewan itu sedang bertasbih, Pak. Seluruh makhluk terdengar bertasbih Pak Ibu oleh Nabi Yunus ketika dia berada dalam perut ikan itu. Maka ketika itulah Nabi Yunus pun sujud tertunduk bertasbih dia kepada Allah. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau ya Allah. Ya. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku termasuk orang-orang yang menzalimi diriku. Jadi Bapak Ibu yang kita muliakan, ikut zikir Nabi Yunus, Pak. Istighfar Nabi Yunus. Ketika dia berada dalam perut ikan itu, Pak Ibunya bertasbih, Pak. Rupanya bacaan tasbih Nabi Yunus ke Pak Ibu didengar oleh malaikat. Terang ada malaikat, Pak. Sehingga malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kami mendengarkan kalimat tasbih dari tempat yang jauh dan sangat asing sekali." Samar-samar terdengar Pak Ibu kalimat tasbih itu dibaca oleh Nabi Yunus. "Ya Allah, kami dengarkan ada seorang makhluk yang bertasbih." Malaikat tak tahu tu Pak, siapa yang bertasbih ke? Tapi tempatnya sangat asing. Di tempat yang sangat jauh sekali kalimat itu kami dengar. Apa kata Allah kepada mereka? "Ya malaikat, tahu tidak engkau hai malaikat, makhluk yang bertasbih itu adalah Yunus, hambaku. Dia sekarang sedang kutahan dalam perut ikan." Fastajabnalah. Itu bunyi kalimat ayatnya Bapak Ibu ketika dia bertasbih itu. Fastajabnalah wa najjaynahu minal ghammi. Sehingga ketika itu Bapak Ibu apa kata Allah? Fastajabnalahu. Kami kabulkan permohonan doa Yunus. Wa najjaynahu minal ghammi. Kami selamatkan Yunus itu dari kedukaan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian itulah kata Allah, kami menolong orang-orang yang beriman kepada kami. Jadi Bapak Ibu yang kita muliakan, jangan takut banawa ibu Pak. Bu, pernahkah awak ditimpa oleh persoalan yang sangat berat menurut awak? Bu, adakah pengalaman kehidupan awak yang sulit menurut awak? Rasanya Pak Ibu buntu segala jalan, Pak. Pernah tuh Pak ya? Buntu segala jalan pernah kita rasakan? Pasti pernah, Pak. Awak kadang-kadang Bapak Ibu terlalu memikirkan pekerjaan Allah kadang-kadang. Sehingga Pak Ibu pesimis awak dengan pertolongan Allah. Ada Pak ya? Kadang-kadang kamu itu ada sebagian awak Pak. Ada persoalan mungkin yang baik menurut awak, sulit menurut awak. Sehingga kadang-kadang banyak putus asa, putus pengharapan awak. Seolah-olah tertutup segala pintu Bapak Ibu. Tapi yakinlah ketika awak bersama Allah, Allah pasti tidak akan menutup pintu. Seperti Yunus Pak. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus dalam perut ikan? Berzikir kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus dalam perut ikan? Bertasbih kepada. Apa yang dikerjakan Nabi Yunus dalam perut ikan? Beristighfar, bertaubat kepada Allah Pak. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin awak selesai dalam setiap persoalan kehidupan awak Pak, awak pasti punya masalah. Mungkin dalam kehidupan awak Bapak Ibu tidak ada masalah. Banyak masalah Pak. Masalah bini, masalah piti, masalah laki, masalah anak. Anak masalah aja Pak. Tetangga masalah aja, bini masalah aja Pak. Dia ya Allah Ustaz, banyak banget perangai bini yang kau Ustaz, dan tembak saya nyolai. Iya tak? Iya kan? Banyak banget perangai bini kau dan tembak saya lagi. Iya kan? Oh panjang persoalan ke Pak. Iya kan? Banyak ini persoalan Pak, yang mungkin menurut awak susah, berat. Kita kan banyak masalah. Makanya Bapak Ibu, setiap masalah yang baik tadi Bapak Ibu kadukan kepada Allah. Nabi Yunus ketika ditimpa oleh masalah berat, mustahil menurut akal manusianya selamat dalam perut ikan itu Pak.
Tapi ketika nyo mengadu kepada Allah, apa janji Allah? Fastajabna lahu, kami dengar dan kami kabulkan doa Yunus. Wa najjainahu minal ghammi, kami selamatkan dan kami tolong Yunus itu dari segala kedukaan yang menderitanya. Jadi ibu dan bapak, kalau awak berserah kepada Allah, maka Allah akan mencarikan segala jalan untuk segala urusan awak. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari arah yang tidak pernah dia duga. Yakin itu Pak? Makanya dalam hidup ibu-ibu dan bapak-bapak, ya kan, kadang-kadang, ya enggak, menurut logika awak lah tumpu segalanya persoalan ke situ, tidak bisa mungkin jalan keluar lah. Tapi kadang-kadang ada aja Pak jalan keluarnya kan. Maka kehidupan itu sebetulnya Pak Ibu seperti air yang mengalir Pak. Sifat air Pak. Air mencari tempat yang rendah Pak. Kalau nyata tumbuh ke batu gadang, pastinya melak ke tempat yang lain Pak. Maka Pak Ibu, persoalan kehidupan kau sebenarnya Pak Ibu, hidup kau masalah, tak ada hidup kau ada masalah ya Pak. Iya enggak? Mati masalah aja Pak. Jadi kecil mati tidak masalah Pak. Iya enggak? Bunuh diri awak gini kuah. Dikecil awak selamat hukum dunia. Iya selamat awak, tapi masuk kubur tu masalah itu Pak. Iya enggak? Iya. Maka oleh karena itu apa yang kita muliakan, ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan itu, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kabulkan permohonannya. Karena Allah menolong orang-orang yang berserah diri dan beriman kepadanya. Maka Bapak Ibu yang kita muliakan, ini menjadi pembelajaran kepada kita Pak. Kisah Nabi Yunus kok memberikan pembelajaran ke awak. Betapa kekuatan doa itu sangat kuat. Akhirnya apa Bapak Ibu yang kita muliakan? Apa kata Allah? Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah Yunus itu tidak berzikir dalam perut ikan itu, ya kan? Tidak berzikir, tidak bertasbih dalam perut ikan itu, kata Allah, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka Yunus itu akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Apa yang kan tuh Pak? Kalau indah Nabi Yunus itu berzikir dalam perut ikan itu, bertasbihnya, mengakui dosa kesalahannya tadi, apa kata Allah? Maka niscaya Yunus itu akan tinggal dalam perut ikan itu ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat nanti. Tapi karena Nabi Yunus berzikir, bertasbih, berdoa kepada Allah, apa kata Allah Pak Ibu? Maka Allah fabanaznahu bil ara'i wa huwa saqim. Kami lemparkan kembali Yunus itu ke daratan yang sangat tandus dalam keadaan sakit dia. Bu, Nabi Yunus berangkat meninggalkan kampung halamannya, naik kapal syarat muatan, dilemparkan ke dalam laut, ditelan oleh ikan besar, dibawa bertamasa ada ikan keliling laut dalam. Akhirnya Pak Ibu, Nabi Yunus dikembalikan oleh Allah ke negeri asalnya, negeri yang sangat tandus dalam keadaan sakit. Dimuntahkan Pak Nabi Yunus oleh ikan besar tadi. Kamar dimuntahkan, ya, dimuntahkan ke kampung halamannya beliau Pak, ke Tapilawi beliau. Ya tak kawak kini ke Pak, misalnya di Siko kan, di Peralawe. Dimuntahkan beliau di Tapalau itu Pak, ke Tapilawi. Di daratan yang tandus, tidak ada tumbuh satu pun tanaman di situ Pak. Tidak ada tanaman di situ. Wahwa sokim, kata Allah, dia dalam keadaan sakit. Maka sakitnya karena lamanya Yunus dalam perut ikan, ini nak makan Pak, sehingga laki pariknya kok sakit. Ditambah juga asam lambung ikan Pak, ya kan? Kalau awak gini Bu, kena asam lambung ikan Pak, lebih bentuk manusia tu deh. Tak tu Pak, hancur ke seluruh tempat. Tapi kekuasaan Allah Pak Ibu, hidup Nabi Yunus Pak, ya, dalam keadaan sakit, tak ada satu pun orang yang menolong di situ Pak. Tak ada. Tapi maha besarnya Allah Pak Ibu, karena iman tadi dan kekuatan doa tadi, Allah tumbuhkan di situ sebatang pohon Pak, ya kan? Pernah Ibu dengar ini kisah ini? Pohon ana ditumbuhkan Allah di situ Pak, dekat Nabi Yunus tu, ya? Pohon yakutin namanya. Jadi dalam Quran disebutkan pohon itu
Wa ambatna alaihi syajaratam min yaqtin. Kami tumbuhkan dekat Yunus itu sebatang pohon dari pohon labu, Pak Ibu. Jadi Pak Ibu yang kita muliakan, kalau tumbuhkan pohon labu dekat Nabi Yunus, apa hikmahnya kok pohon labu Allah tumbuhkan dekat Nabi Yunus kok, Pak? Ternyata Pak Ibu yang kita muliakan, hikmahnya pohon labu itu, Pak. Labu itu pernah Ibu lihat daunnya? Tahu Ibu daun labu? Daunnya lawe-lawe, rindang, ya kan? Tak dua. Jadi Nabi Yunus Pak Ibu tumbuh di sampingnya pohon labu, sehingga labu itu dengan kekuasaan Allah Pak Ibu langsungnya kadang, Pak. Pernah Ibu lihat di daun labu tu basarang tabuan? Indah. Ikolah hikmahnya, Pak. Umpama pohon labu tu, Pak. Maka para ulama tafsir Pak Ibu memberikan penjelasan tentang kisah bako pohon labu di situ ditumbuhkan, bako tidak pohon yang lain. Ternyata pohon labu itu Pak Ibu pertama daunnya rindang, bisa Nabi Yunus bata dua di situ. Kemudian buahnya bisa dimanfaatkan, Pak. Buah labu itu bisa dimakan baik dalam keadaan mentah, muda ataupun tua. Sudah tuh Pak Ibu khasiat buah labu kok rupanya mencerdaskan otak, Pak. Buah labu kok. Kemudian tak kalah pentingnya Pak Ibu, buah labu itu Pak Ibu menyehatkan lambung, Pak. Jadi kalau orang-orangnya sakit lambung sakit ana mau gitu. Mak akut. Pernah ada yang kena mak akut. Nabi Yunus tu Pak Ibu, bakal nak makanan lain dia giris di situ di Allah. Itulah rahasia hikmah buah labu itu, Pak. Ya kan? Buah labu itu kan daging buahnya itu lembut, lunak. Ya kan? Karena Nabi Yunus lama berada dalam perut ikan, sampai puluh hari dalam perut ikan tak makan apa-apa. Dia tak makan itu, dalam perut ikan itu. Ya kan? Maka Allah kirimkan makanan yang lembut dan cocok untuk lambungnya. Buah labu dia Pak. Makanya ibu-ibu, ya kan? Nan suko, nan acok kena penyakit Pak, akut, makan malah buah labu. Insyaallah sihat tu, Pak. Ibu dah suka buah labu? Adi pangan buah labu tu. Adi kolak, adi pangan lai. Dia onde-ondean di pangalai. Adi gulai lah maknya. Pucuk labu tu lama tak? Oh lama tu, Pak. Maka pohon labu tu bermanfaat semuanya. Apalah ibu-ibu yang tak bagi gigi kau makan labu tadi. Pagi makan labu kan, siang kau lapir labu tu sekali lagi. Maghrib labu lu celai. Insyaallah Pak Ibu pagi menceret Bu. Iya Pak. Karena labu itu kan bagus, itu pencernaan juga bagus, Pak. Iya kan? Itulah hikmahnya Pak Ibu, Allah berikan buah labu di situ, tumbuh labu di situ, Pak. Ya. Kemudian Pak Ibu, menurut para ulama nih, Pak, Allah kirim pula ke dekat Nabi Yunus itu Pak Ibu dengan maha kuasanya Allah. Allah ilhamkan kepada sapi, Pak, ke situ. Sapi perah yang sedang menyusukan anak. Penuh kantong susunya, jadi kantong susu sapi tadi dengan susu, Pak. Sehingga sang sapi tadi itu main-main saja dekat Nabi Yunus. Ada ambillah dari Nabi Yunus susu sapi tadi 2 kali sehari, pagi, petang. Ada yang mengatakan Bapak Ibu kambing, Pak. Jadi ada juga pendapat lain menyebutkan bahwa binatang yang dikirim oleh Allah ke dekat Nabi Yunus itu memberikan asupan gizi ke Nabi Yunus itu adalah kambing. Tapi yang mau baca Pak Ibu dalam kitab Qasasil Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, itu apa Ibu sapi perah yang sedang menyusukan anak. Allah ilhamkan ke sapi tadi sehingga sapi tadi bermain-main saja dekat Nabi Yunus. Itulah yang diminum oleh Nabi Yunus 2 kali sehari, pagi dan petang. Makanya ibu-ibu yang kita muliakan, kalau ada ibu-ibu yang dapat penyakit barik, Pak, ya kan? Aminumlah susu kambing, Pak, kalau tidak susu sapi. Dikirim oleh Allah sapi ke situ, Pak Ibu, untuk apa? Untuk memberikan asupan gizi ke Nabi Yunus, Pak Ibu. Ternyata, Pak Ibu, persoalan yang menimpa Nabi Yunus, Pak Ibu, ketika dia sadari kesalahannya, lalu dia bertasbih kepada Allah, bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, maka Allah selesaikan semua persoalan hidupnya. Ternyata Bapak Ibu, kekuatan doa
adalah senjata yang ampuh bagi seorang mukmin dan muslim. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu, seberat apapun persoalan awak, masalah yang awak derita, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Yang Maha Kuasa. Apapun persoalan, Bapak Ibu. Sedangkan barek seperti Nabi Yunus tadi Pak selesai. Apalagi ringan, Bapak Ibu. Dan pasti semua kita pasti punya masalah. Tidak ada awak kau tidak masalah. Hidup ini pasti masalah, Pak. Hidup masalah, mati pun masalah. Berapa banyaknya kini, Pak Ibu, orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah, yang pada akhirnya menimbulkan masalah. Maka sesungguhnya, Pak Ibu, kejadian demi kejadian itu sebetulnya memberikan pembelajaran ke awak, sekaligus memberikan motivasi agar awak bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Maka oleh karena itu, yakinlah Pak Ibu bahwa Allah yang Maha Kuasa bisa menyelesaikan setiap masalah awak, Pak Ibu. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang kita muliakan, apa yang telah dicontohkan dalam kisah Nabi Yunus, Bapak Ibu, memberikan pembelajaran ke awak. Tidak ada satupun kisah-kisah dari para nabi, Bapak Ibu, melainkan semuanya itu menjadi iktibar dan pelajaran. Al-Quran, Bapak Ibu, bicara tentang sejarah para nabi, sejarah orang-orang terdahulu, agar memberikan pembelajaran kepada umat-umat yang datang setelahnya. Mudah-mudahan, Bapak Ibu, awak bisa menyelesaikan setiap masalah awak, dan dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, semua kita bisa selamat, dunia bahagia, dan akhirat pun nanti juga berbahagia. Barangkali ini saja mungkin usia kita pada maghrib ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.